Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Ari untuk belajar matematika. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan menyiapkan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar mengenal faktor dan kelipatan serta KPK. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan serta mengenal konsep KPK. Kita akan memulai pelajaran. Simak baik-baik ya. Di sini ada seorang anak bernama Tegar. Tegar memiliki 6 buah penggaris. Tegar akan membagikan penggarisnya kepada temannya sama banyak. Jika Tegar membagikan penggaris kepada satu anak, maka teman Tegar akan mendapatkan 6 buah penggaris. Jika Tegar membagikan penggaris kepada 2 orang temannya, maka masing-masing teman Tegar akan mendapatkan 3 penggaris. Jika Tegar membagikan penggaris kepada 3 temannya, maka masing-masing teman Tegar akan mendapatkan 2 penggaris. Kemudian, jika Tegar membagikan penggaris kepada 6 orang temannya, maka masing-masing teman Tegar akan mendapatkan 1 penggaris. Dari cerita Tegar tadi, yuk kita tulis dalam bentuk bilangan. Yang pertama, Tegar membagikan 6 penggaris kepada 1 orang teman, maka kita tulis 6 dibagi 1 sama dengan 6. Yang kedua, Tegar membagikan 6 penggaris kepada 2 orang temannya, maka kita tulis 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang ketiga, Tegar membagikan 6 penggaris kepada 3 orang temannya, maka kita tulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan yang terakhir, Tegar membagikan 6 penggaris kepada 6 orang temannya, maka kita tulis 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kita lihat bahwa bilangan 1, 2, 3, dan 6 adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan 6. Sehingga bilangan 1, 2, 3, dan 6 disebut faktor dari bilangan 6. Nah, agar kalian lebih mudah memahami tentang faktor bilangan, kita akan belajar mencari faktor bilangan dengan menggunakan tabel. Contoh yang pertama yaitu kita akan menentukan faktor bilangan 8. Langkah yang pertama adalah tulis bilangan 8, kemudian gambarlah sebuah tabel dengan tanda silang seperti di bawah ini. Sekarang kita akan mencari bilangan asli berapa saja yang jika dikali hasilnya adalah 8. Kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 1. 1 dikali berapa agar hasilnya 8? Jawabannya adalah 8. Kemudian setelah 1 lanjut ke bilangan selanjutnya yaitu 2. 2 dikali berapa agar hasilnya 8? Jawabannya adalah 4. Setelah 2 lanjut ke bilangan 3. Tetapi karena bilangan 3 tidak bisa dikalikan yang hasilnya 8, maka kita lompati dan kita gunakan bilangan selanjutnya yaitu 4. 4 dikali berapa agar hasilnya 8? Jawabannya adalah 2. Karena 5, 6, dan 7 tidak dapat dikalikan bilangan lain agar hasilnya 8, kita lanjut ke bilangan selanjutnya yaitu bilangan 8. 8 dikalikan berapa agar hasilnya 8? Jawabannya adalah 1. Dari tabel tersebut, yang termasuk faktor dari bilangan 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Sehingga kesimpulannya yaitu faktor dari bilangan 8 adalah 1, 2, 4,
dan 8. Cara yang kedua untuk mencari faktor suatu bilangan sama saja menggunakan tabel, tetapi menggunakan tabel yang lebih sederhana. Langkah yang pertama yaitu tulislah bilangan 8 beserta tabel yang bentuknya lebih sedikit seperti di gambar. Kita tulis bilangan berapa saja yang bisa dikalikan hasilnya 8. Jawabannya yaitu ada 1 dikali 8 dan 2 dikali 4. Maka bilangan di dalam tabel adalah faktor dari 8. Sehingga kesimpulannya, faktor dari bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dari kedua cara tersebut, kalian bebas memilih cara yang paling mudah. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang mencari faktor, yuk kita latihan soal. Tentukan faktor bilangan 15. Kita akan memakai cara yang pertama, yaitu kita tulis bilangan 15, kemudian membuat tabel seperti di bawah ini. Kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 1. 1 dikali berapa hasilnya 15? Jawabannya adalah 15. Kemudian 3 dikali berapa hasilnya 15? Jawabannya adalah 5. 5 dikali berapa hasilnya 15? Jawabannya adalah 3. Kemudian 15 dikali berapa hasilnya 15? Jawabannya adalah 1. Bilangan 1, 3, 5, dan 15 merupakan bilangan yang dapat membagi habis 15. Sehingga kesimpulannya, faktor dari bilangan 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Dari penjelasan tadi, semoga kalian sudah paham apa itu faktor bilangan dan bagaimana cara Dari penjelasan tadi, semoga kalian sudah paham ya apa itu faktor bilangan dan bagaimana cara mencarinya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Coba perhatikan sebuah garis di bawah batang pohon. Garis ini kita sebut sebagai garis bilangan karena berisi bilangan dari 0 sampai 11. Ada sebuah burung yang hinggap di atas garis bilangan, tepatnya di atas angka 0. Burung tersebut kemudian terbang dan hinggap kembali di atas angka 2. Burung kemudian melompat dan berada di atas angka 4. Melompat kembali kemudian berada di atas angka 6. Melompat lagi berada di atas angka 8 dan yang terakhir melompat kembali dan sekarang berada di atas angka 10. Di garis bilangan kedua, terdapat monyet yang sedang bergelantungan di atas garis bilangan. Monyet tersebut kemudian lompat menuju bilangan 3. Melompat lagi dan berada di atas bilangan 6. Dan melompat kembali dan sekarang berada di angka 9. Mari kita kembali melihat gambar burung yang sedang melompat dan terbang tadi. Mari kita lihat kembali gambar burung yang terbang melompat. Pada garis bilangan A, burung melompat di garis bilangan 2 langkah dan berhenti di titik 2, 4, 6, 8, dan 10. Pada garis bilangan B, monyet melompat di atas garis bilangan 3 langkah, sehingga berhenti di titik pada titik 3, 6, dan 9. Pada garis bilangan A,
burung yang berhenti di titik 2, 4, 6, 8, dan 10, maka angka-angka tersebut merupakan kelipatan dari angka 2. Kemudian pada garis bilangan B, monyet melompat dan berhenti setiap 3 titik, yaitu di titik 3, 6, dan 9, maka bilangan 3, 6, dan 9 tersebut merupakan kelipatan dari bilangan 3. Agar memahami tentang kelipatan bilangan, mari kita bersama-sama mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, tuliskan bilangan kelipatan 3. Soal yang kedua, tuliskan bilangan kelipatan 4. Soal ketiga, tuliskan 4 bilangan kelipatan 5. Dan soal keempat, tuliskan 3 bilangan kelipatan 6. Kita akan mengerjakan soal yang pertama terlebih dahulu. Tuliskan bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, kemudian soal yang kedua, tuliskan bilangan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. Soal ketiga, tuliskan 4 bilangan kelipatan 5. Bilangan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan 20. Soal yang terakhir, tuliskan 3 bilangan kelipatan 6. Bilangan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, dan 24. Setelah kita mempelajari faktor dan kelipatan, sekarang kita akan belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK adalah dengan memilih kelipatan terkecil dari 2 bilangan yang ditanyakan. Untuk mencari KPK suatu bilangan, ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Cara yang pertama yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Cara yang ketiga menggunakan tabel. Kita akan mempelajari ketiga cara tersebut. Simak baik-baik ya. Cara yang pertama yaitu menentukan KPK menggunakan kelipatan persekutuan. Contoh soalnya yaitu menentukan KPK dari 4 dan 5. Langkah yang pertama, kita tulis masing-masing kelipatan dari bilangan 4 dan 5. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Kemudian kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Setelah menemukan kelipatan dari 4 dan 5, selanjutnya kita tulis kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang muncul di kelipatan 2 bilangan. Bilangan yang muncul di kelipatan 4 dan kelipatan 5 adalah 20 dan 40. Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 5 adalah 20 dan 40. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil, sesuai dengan namanya yaitu kita ambil yang terkecil dari beberapa kelipatan persekutuannya, yaitu angka 20, karena 20 lebih kecil dari 40. Sehingga KPK dari bilangan 4 dan 5 adalah 20. Cara yang kedua untuk menentukan KPK yaitu menggunakan pohon faktor.
Contoh soalnya masih sama, yaitu menentukan KPK dari 4 dan 5. Langkah-langkahnya yaitu membuat pohon faktor masing-masing bilangan. Kemudian tulislah faktorisasi prima masing-masing bilangan. Dan yang terakhir yaitu tulis semua angka yang terdapat di faktorisasi prima. Jika ada angka yang sama, maka pilihlah yang memiliki pangkat paling besar. Langkah pertama menggunakan pohon faktor yaitu membuat pohon faktor dari 4 dan 5. 4 dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 2, hasilnya adalah 2. 2 kita bagi lagi dengan angka 2, hasilnya 1. Kita lihat angka di bagian sisi kiri, bilangan tersebut kita lingkari untuk dijadikan faktorisasi prima nantinya. Lanjut ke bilangan 5, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jangan lupa lingkari angka di sebelah kiri sebagai faktorisasi primanya. Setelah selesai membuat pohon faktor 4 dan 5, sekarang kita tulis faktorisasi prima masing-masing bilangan. Faktorisasi prima dari bilangan 4 yaitu angka 2 dan 2, sehingga kita tulis 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 5 yaitu 5, sehingga kita tulis 5. Langkah yang ketiga yaitu kita tulis semua faktorisasi prima dari 4 dan 5 yaitu 2 pangkat 2 dan 5. Sehingga KPK dari 4 dan 5 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 4 dikali 5 hasilnya 20. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kita akan lanjutkan ke cara berikutnya. Cara yang ketiga untuk menentukan KPK adalah menggunakan tabel. Contoh soalnya masih sama, yaitu menentukan KPK dari 4 dan 5. Langkah yang pertama yaitu kita tulis bilangan 4 dan 5, kemudian buatlah tabel seperti di gambar. Garis horizontal artinya membagi bilangan yang di atasnya. Kita akan bagi dengan bilangan prima dari yang paling kecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 karena tidak bisa sehingga kita tetap tulis 5. Kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1 dan 5 masih belum bisa dibagi sehingga 5 kita tulis 5. Karena bilangan 4 sudah habis dibagi, maka selanjutnya kita fokus mencari bilangan untuk membagi bilangan 5 yang masih utuh. Kita bagi dengan angka 5. Ingat, bilangan 1 dalam tabel jika kita dibagi dengan bilangan apapun hasilnya 1, sehingga 1 dibagi 5 hasilnya 1 dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Karena bilangan 4 dan 5 sudah habis dibagi, maka kita sudah bisa mencari KPK-nya. Lihatlah bilangan prima sebagai pembagi di sebelah kiri tabel, yaitu angka 2, 2, kemudian 5. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 20. Dari ketiga cara menentukan KPK, kalian bebas menggunakan cara manapun karena hasilnya sama. Pilihlah cara yang menurut kalian paling mudah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi faktor, kelipatan, dan KPK? Semoga sudah paham semua ya.
Jadi, pelajaran matematika hari ini kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.